khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka, salurkan untuk sedekah supaya membersihkan mereka, membersihkan dan menyucikan mereka, bukan harta, ya. Tutahhiruhum, kalau membersihkan harta tutahhiruha, tapi ini tutahhiruhum, orangnya. Jadi sedekah itu membersihkan orangnya. Yang dibersihkan apa? Hatinya. Supaya hati ini tidak bergantung pada duit. Tuhan, aku yakin rizkiku Engkau jamin. Karena aku yakin bahwa Engkau menjamin rizkiku, aku tidak takut mengeluarkan sebagian dari hartaku, aku kasihkan orang. Kira-kira kalau karena cinta duit, hatinya terkontaminasi nggak? Jadi misalnya azan, aku mau ke masjid atau tetap bisnis, terkontaminasi nggak itu? Ya kan? Nah, bagaimana untuk melepaskan kontaminasi? Kontaminasi itu bahasa lainnya itu kotor, ya. Jadi hati kita kotor, kurang bersih, sehingga tidak bisa langsung taat kepada Allah, tapi tawar-menawar. Nah, terus caranya gimana? Kita bersihkan hati kita dari cinta pada harta. Cara yang paling bagus apa? Sedekah. Cara yang paling bagus sedekah. Kok sedekah? Ya. Sedekah itu kalau di Al-Quran disebut istilahnya 3. 1 infak, 1 sedekah, 1 zakat. Jadi namanya sedekah itu ya sedekah, ya zakat, ya infak. 3 itu. Infak itu artinya spending, membelanjakan, mengeluarkan harta untuk keperluan tertentu. Orang yang sedekah mesti mengeluarkan duit, ya, spending. Orang kalau zakat atau sedekah itu disebut sedekah karena sedekah itu artinya pembenaran, membenarkan bahwa aku menggantungkan rizkiku pada Allah, bukan pada harta. Menggantungkan duit, menggantungkan hidup pada harta itu ada nggak? Jangan-jangan kita ini menggantungkan hidup pada harta. Kalau kita baca Allahus Samad, apa artinya Allahus Samad? Tempat bergantung. Tapi banyak kita tuh bergantung pada duit. Omongan sederhana begini. Kamu punya duit berapa? Tabungan. Ada 15 juta. 15 juta. 1 bulan kamu habis berapa? 5 jutaan lah. Kalau begitu kita masih bisa hidup 3 bulan. Karena kebutuhan kita 1 bulan 5 juta, kita punya tabungan 15. Jadi masih bisa hidup 3 bulan. Pernah dengar itu nggak? Atau malah kita sendiri yang ngomong? Kalau bilang, kalau begitu aku masih bisa hidup 3 bulan, itu berarti menggantungkan hidup pada duit atau pada Allah? Musyrik gak itu? Ya, kalau itu musyrik jangan bilang kamu musyrik, tapi hatiku harus bersih dari kemusyrikan. Jadi saya ngajaknya begitu. Bersihkan. Di Quran apa itu? Yang mengatakan bahwa orang-orang itu celaka karena mereka menyandarkan hidup pada harta. Apa? Kamu mesti hafal dong, nggak mungkin. Yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu, dia mengira. Annama lahu, bahwa hartanya dia itu akhladahu, yang membuat dia survive. Jadi dia menganggap apa? Al-Humazah ayat 3 ya. Al-Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa adada, yang ngumpulkan duit. Kenapa dikumpulkan? Yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa duit itulah yang membuat dia survive.
Jadi dia mengandalkan hidup pada duit. Ada nggak orang duitnya triliunan tapi terus mati? Ada. Ada nggak orang yang tidak pernah pegang duit tapi nggak mati-mati? Ada nggak? Ada. Ya, makan gimana? Disediakan anak terus. Saya punya saudara di Kudus. Aku nggak pernah masak kok. Oh, nggak pernah masak. Gimana? Ya kalau pagi anakku si A nganter sarapan. Siang nanti anak B ngasih makan. Malam ada makan. Nggak pernah duit, nggak pernah pegang duit. Tapi bertahan. Ya kan? Jadi tidak harus bergantung pada duit. Allahus Somad. Ya, jadi kita baca, kita hafalkan, kita pakai dalam hidup sehari-hari. Jangan hanya di mulut saja. Benar nggak Pak? Ya, jadi jangan hanya di mulut. Ini tauhid apa bukan ini? Tauhid. Tapi orang tauhid belajarnya hanya sifat 20 atau sifat 99. Terus dihafalkan, nanti kalau dihafalkan nanti jaminan masuk surga. Dihafalkan tapi nggak ngerti maksudnya. Asmaul Husna itu kita pelajari terus kita pakai untuk kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Baru itu masuk surga. Jadi kalau dibilang siapa yang yahfid, orang yang hafadho itu diartikan hafal. Hafadho itu artinya menjaga. Jadi karena diartikan orang yang hafal Asmaul Husna, maka dia dijamin masuk surga. Padahal hafadho itu artinya menjaga. Jadi jangan diartikan menghafal. Diartikan orang yang menjaga Asmaul Husna, dia masuk surga. Menjaga itu gimana? Dimengerti, dipakai. Itu menjaga. Tapi orang karena menurut bakatnya itu hafal, oh udah pokoknya penting hafal Asmaul Husna, tapi maling juga. Yang maling masuk neraka juga. Yang menyebabkan masuk neraka bukan Asmaul Husnanya, tapi malingnya itu. Ya, jadi salah satu cara membersihkan hati adalah sedekah, karena sedekah itu pembenaran. Kita membenarkan janji Allah bahwa kalau aku sedekah Allah akan ganti. Ya, Allah akan ganti. Kita membenarkan iman kita, membuktikan bahwa kalau aku bersedekah Allah akan memberi aku pahala dan sebagainya. Itu pembenaran keimanan. Terus sedekah juga disebut zakat. Zakat itu hanya pembersihan. Pembersihan apa? Pembersihan hati, bukan pembersihan harta. Karena kalau diartikan kamu bayar zakat biar membersihkan harta, enak aja membersihkan. Hasil korupsi dikeluarkan zakat kan membersihkan harta. Ya zakatnya 20%, nggak akan jadi bersih. Bahkan dia menyedekahkan duit yang dari korupsi tambah dosa. Karena apa? Orang korupsi itu kan duitnya bukan duitnya sendiri, duitnya orang. Dia ambil. Nah kalau itu dia duitnya orang, dia dipakai sendiri yang nggak boleh, kasihkan orang juga nggak boleh. Jadi sedekah itu harus duit yang betul-betul duitnya sendiri, nggak boleh pakai duitnya orang. Habis mencuri pakai sedekah. Robin Hood apa? Ya, jadi tidak membersihkan harta tapi membersihkan orang. Ya, ayatnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka, salurkan untuk sedekah supaya membersihkan mereka, membersihkan dan menyucikan mereka, bukan harta. Ya, tutahhiruhum. Kalau membersihkan harta, tutahhiruha. Tapi ini tutahhiruhum, orangnya. Jadi sedekah itu membersihkan orangnya. Yang dibersihkan apa? Hatinya. Supaya hati ini tidak bergantung pada duit. Tuhan, aku yakin rezekiku Engkau jamin.
Karena aku yakin bahwa engkau menjamin rizkiku, aku tidak takut mengeluarkan sebagian dari hartaku, aku kasihkan orang. Jadi itu membersihkan hati dari kemusyrikan. Sekaligus membuktikan kebenaran iman, sedekah. Aku beriman percaya bahwa rizkiku adalah ada di bawah jaminan Allah, tidak pada harta. Oleh karena itu, orang yang kikir itu imannya benar nggak? Kikir itu musyrik. Kok begitu? Lagi jangan menuduh orang. Kamu musyrik. Artinya kikir. Untuk kita, jangan pernah kikir, karena kikir itu musyrik. Musyriknya di mana? Kalau orang kikir itu kan sayang. Aku kasihkan dia, nanti aku cadanganku habis. Kalau aku gak punya cadangan, aku makan apa nanti? Berarti dia tidak percaya bahwa rezeki dijamin oleh Allah. Kalau dia tidak percaya bahwa Allah menjamin, dia lebih percaya pada duit. Musyrik bukan itu? Maka Rasulullah bersabda, tidak mungkin bergabung di hati seseorang keimanan dan kikir. Jadi di hati itu, misalnya di hati, begitu iman masuk, kikir pasti hilang. Kalau masih kikir berarti imannya belum betul-betul masuk. Tapi kalau ini asalnya ada iman, kemudian dia kikir, begitu kikir masuk, imannya hilang. Karena Rasulullah mengatakan tidak mungkin kikir dan iman bergabung di hati seseorang.